Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus ini anak-anak Pak Septian ini. Bagus ya, menjawab salam itu hukumnya wajib. Jadi Wajib, ketika Pak. ada seseorang yang mengucapkan salam, kita wajib menjawabnya. Kalian semua hebat, luar biasa. Oke anak-anak, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah untuk bersama-sama Zoom seperti biasa dalam diri kita semua. Wah, Pak Septian mau nunjuk Sarah deh untuk mimpin doa karena kemarin kan udah ramai. Sekarang giliran Sarah. Ayo Sarah silakan pimpin doanya. Siapa? Ya, Sarah, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, terima kasih Sarah ya telah memimpin doa. Anak-anak, sebelum kita mulai, seperti biasa Pak Septian ingin mengecek kehadirannya dulu ya. Umda hadir, Umda? Hadir Pak Septian. Ya, alhamdulillah Umda hadir ya. Sehat ya Umda ya? Alhamdulillah. Oke, Sylvia hadir? Hadir Pak Septian. Oke, hadir. Sylvia udah sehat ya? Kemarin katanya sakit, sekarang udah sehat Sylvia? Alhamdulillah udah Pak, udah minum obat. Alhamdulillah. Nana, di masa pandemi ini memang kita harus senantiasa menjaga kesehatan. Oke, baik, berikutnya Reva. Reva Susanti hadir? Hadir, Pak. Oke, baik, terima kasih anak-anak Pak Septian hari ini semuanya hadir. Nah, anak-anak sekarang sebelum kita mulai belajar, kita menyanyikan lagu dulu. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kemarin kan Pak Septian udah share liriknya. Nah, sekarang kita nyanyikan sama-sama sebagai penguatan bahwa di Indonesia ini banyak sekali keragaman budaya dan kita harus menghargai itu semua. Yuk kita mulai. Pak Septian yang mimpin ya. 2, 3, 1. Oke, baik anak-anak, terima kasih anak Septian semuanya luar biasa hebat ya. Nah, anak-anak, Satu Nusa Satu Bangsa itu lagu yang diciptakan oleh El Manik ya. Beliau ini yang menciptakan lagu tersebut dengan tujuan agar kita ini sebagai bangsa Indonesia senantiasa bersatu, hidup rukun. Ya, di kelas ini ada misalkan Umda dari Sumatera, kemudian Reva dari Papua. Nah, kita tetap harus senantiasa belajar bersama di sini. Tidak boleh mengejek temannya yang berbeda suku, tidak boleh mengejek temannya yang berbeda budaya. Tetap kita harus senantiasa hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan. Kita akan belajar tentang bagaimana caranya memberikan saran kepada orang lain agar orang lain tersebut tidak marah ketika kita berikan saran. Nah, misalkan Tika melihat ada temannya yang sedang mencoret-coret tembok. Waduh, temboknya dicoret-coret. Oh, iya, itu nggak boleh. Tika harus memberi saran kepada siswa tersebut, anak tersebut ya, dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang halus. Nah, ini hari ini kita akan belajar seperti itu. Dan hari ini juga kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita. Apa sih hak itu dan apa sih kewajiban itu? Pak Septian akan mengajak kamu bermain pro dan kontra. Nah, apa sih pro? Wah, pro itu motor Pak, Mega Pro. Bukan. Pro itu adalah sesuatu hal yang mendukung sebuah masalah. Nah, sedangkan kontra itu tidak mendukung masalahnya. Misalnya gini, Pak Septian ngasih masalah nih, anak-anak makan di kelas itu boleh atau tidak. Nah, Tidak, misalnya Ramai ngasih pendapat, karena Ramai yang pro, Ramai harus mendukung ya. Boleh Pak, soalnya kan kalau di kantin nanti penuh. Ya nggak? Penuh Pak, makan di sana nanti penuh. Jadinya kita malah kena corona nanti. Nah, misalnya itu pro yang mendukung. Lah, sedangkan misalkan Umda yang kontra, Umda nggak dukung sama masalah Pak Septian tadi. Ya Umda juga harus jawab, Pak,
oh, saya nggak setuju Pak kalau makan di kelas. Soalnya nanti kelasnya jadi kotor, berantakan. Nah, itulah teman kita yang menjawab kontra. Jadi dia tidak dukung apa masalah dari Pak Septian, tapi dia harus ngasih alasannya kenapa dia nggak dukung. Paham ya anak-anak ya? Paham, Pak. Oke, kita coba dulu. Sekarang Pak Septian bagi kelompok dulu ya. Untuk Tika yang pro, Rama yang pro, Unda yang pro, Sarah kontra, Sylvia kontra, dan Umul kontra. Nah, kita main dulu ya anak-anak ya. Kita coba dulu. Iya. Hafalkan ya pro dan kontra ya. Hafal. Baik. Sekarang misalkan Pak Septian kasih sebuah masalah dulu. Nah, misalkan boleh nggak sih kalau misalkan kita apa ya? Lupakan jadinya Pak Septian nih kebanyakan pikiran nih. Misalkan kita ini makan sambil berbicara, itu boleh nggak anak-anak? Nah, coba Tika, kira-kira boleh nggak makan sambil berbicara? Boleh, Pak. Boleh. Kenapa Tika? Kok boleh? Kan bicaranya pelan-pelan, Pak. Oh, bicaranya pelan-pelan, bagus. Sekarang, Iya. tadi yang kontra, coba Sarah. Sarah, boleh nggak sih makan sambil berbicara? Nggak boleh, Sarah? Pak. Nggak boleh ya? Kenapa nggak boleh? Nanti kesedak, Pak. Nanti kesedak, Nanti Pak. keselak ya, keselaknya maksudnya ya. Nah, anak-anak tadi Tika bilang kalau misalkan kita makan sambil berbicara boleh Pak, tapi makannya tidak boleh sambil kenceng-kenceng ngomongnya ya, berbicaranya nggak boleh kenceng-kenceng, harus pelan-pelan, atau bila perlu ngasih isyarat aja sama temennya kayak gitu. Lah kalau kontra kalau Sarah tadi, karena Sarah ini kelompok yang kontra, Sarah bilang kalau makan itu nggak boleh Pak sambil ngomong, itu semua bisa membuat kita keselak Pak. Nah kan soalnya kalau kita makan sambil ngomong nanti jadinya keselak. Nah anak-anak, baik yang pro, baik yang kontra, itu tadi yang diberikan sama teman-teman kamu itu sebuah saran ya, yang harus kita dengarkan dengan baik atas masukan dari teman-teman kamu. Mau itu masukannya bagus, sarannya tidak bagus, yang penting teman kamu sudah menyampaikannya dengan baik. Maka Pak Septian geser dulu slide-nya, Tetot. Nah, di sini ada sebuah teks. Nanti dalam teksnya itu ada sebuah saran yang akan kamu berikan pada teks tersebut. Coba teksnya dibaca dulu sama Ramai. Silakan Ramai, baca teks sekolah yang sehat. Ya, teman-teman dengan Betul, ada kata saran yaitu sebaiknya. Jadi anak-anak, nanti kalau kita memberikan saran kepada orang lain, memberikan nasihat kepada orang lain, itu harus menggunakan kata-kata yang baik. Ya, salah satunya yang sesuai di teks ini yaitu sebaiknya. Nah, kita lihat lagi ya contoh-contohnya. Next dulu ya. Oke, ini ya. Jadi kalimat saran yang tadi Pak Septian udah kasih beritahu bahwa kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran dalam bentuk nasihat, anjuran, atau himbauan. Jadi kan menghimbau kepada teman kita. Contoh kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya. Ini contoh-contoh kalimat saran. Coba yang warna merah dibaca dulu dong oleh Sylvia. Boleh, silakan Sylvia. Saya, Pak. Silakan Sarah deh. Sarah aja deh ya Pak ya. Sarah dulu aja deh, Sarah dulu baru Sylvia ya. Sarah udah berani. Silakan Sarah. Ya, Pak. Sebaiknya kamu memperbaiki tulisanmu sehingga orang lain bisa membacanya. Nah, ini banyak sekali ya contoh-contoh kalimat saran yang bisa kamu gunakan dan kamu tulis
pada saat kamu memberikan saran untuk orang lain, atau pada saat ada permasalahan nanti di sebuah gambar. Nah, contohnya ada di LKPD yang akan Pak Septian siapkan. Itu ada anak-anak yang bermain hujan-hujanan. Nah, silakan kamu berikan saran kepada anak-anak itu. Apa sarannya? Ketika mereka sedang main hujan-hujanan, berikan saran kepada 4 anak itu. Gambar yang kedua, ada si Udin nih. Udin kerjaannya nyoret-nyoret tembok. Nah, kira-kira sarannya apa ya untuk si Udin agar Udin berhenti mencoret-coret tembok. Dan yang ketiga, ada Nasrun dan Putu. Mereka sedang bertengkar hebat anak-anak. Jadi mereka memperebutkan pensil, hampir bertengkar seperti ini. Nah, kalau kamu melihat Nasrun sama Putu lagi pukul-pukulan, lagi gebuk-gebukan gini, kira-kira kamu akan memberi saran apa ya? Dan yang terakhir, ada si Bambang. Lah Bambang ini sedang metik buah punya tetangganya. Nah, kira-kira saran apa ya yang akan kamu berikan kepada Bambang agar Bambang tidak mengulangi lagi perbuatannya? Oke anak-anak, silakan dikerjakan. Pak Septian beri waktu 10 menit. Nanti yang sudah selesai mengerjakannya, silakan diungkapkan jawabannya ya. Silakan anak-anak mengerjakan. Ya, Pak. Iya, Pak. Reva. Ya, oke Reva. Reva, gambar yang pertama ada teman kita main hujan-hujanan. Kira-kira saran kamu apa ya? Kalau Silakan, saya Reva. sebaiknya kita jangan main hujan, Pak. Nanti sakit. Oke, sebaiknya kita jangan main hujan-hujanan, nanti kita sakit. Coba Pak Septian mau tanya sama Tika. Tika jawab pertanyaan Pak Septian. Iya, Pak. Oke, Tika. Kata saran dari Reva tadi yang mana? Sebaiknya, Pak. Sebaiknya. Kalau kata nasihatnya yang mana, Reva? Nasihatnya jangan hujan-hujanan. Jangan hujan-hujanan, Ya, Pak. jangan hujan-hujanan, nanti sakit. Nah, di situ ada nasihatnya. Nasihat dari Reva itu nanti sakit. Oke, terima kasih. Jadi anak-anak itu sebagai seorang di rumah, Pak Septian juga masih anak nih, ya. Pak Septian juga meskipun udah besar, meskipun udah jadi Pak Guru, Pak Septian masih anak. Nah, ketika kita di rumah, kita itu wajib membantu orang tua kita, wajib mencuci piring, membantu orang tua kita kalau orang tua kita lagi capek, ya, wajib membantu ayah kita mungkin mencuci mobil. Nah, sekarang apa sih kewajiban dan apa sih hak kita sebagai seorang anak kita? Nah, berarti ada yang nggak seimbang dari pelaksanaan hak dan kewajiban kita. Nah, dan kewajiban dan hak itu harus dilaksanakan secara seimbang. Meskipun itu dilaksanakannya di rumah. Kita geser dulu ya. Oke, kita geser dulu. Nah, anak-anak, ini ada kewajiban hak dan kewajiban tentang rumah dan hak kita yang ada di rumah itu seperti apa. Oke, yang pertama boleh dibacakan oleh Sylvia. Kewajiban di rumah nomor 1 dan haknya, boleh deh. Oh ya, kewajiban tentang Di rumah itu tentang rumah nomor 1, bersyukur karena memiliki tempat tinggal, sementara haknya adalah mendapatkan rumah yang bersih dan rapi. Dia. Kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Kita memiliki tempat tinggal yang baik, kita memiliki keluarga yang baik, senantiasa harus kita syukuri. Ya, setelah kita syukuri, maka kita pun akan menjadi seorang manusia atau bersama dengan kelompoknya. Nah, ditulisnya berapa, Pak? Ditulisnya masing-masing kelompok 3 aja dulu. Nanti tinggal dibandingkan dengan kewajiban dan hak dari kelompok lain. Ya, silakan anak-anak. Pak Septian kasih waktu 15 menit deh untuk mengerjakan hak dan kewajiban. Silakan.
Karena ini lewat Zoom, nanti pas Septian record room ya, jadi kamu bisa masing-masing diskusi sama kelompoknya masing-masing di roomnya masing-masing. Nanti baru pas Septian kembalikan lagi di Zoom ini ya, yang awal. Yuk silakan. Oke, finish ya, Nana ya. Nah, tadi pasti Pak Septian akan mendapatkan jawaban yang hebat nih dari kamu semua. Coba langsung aja deh dari kelompok Tika nih. Dari tadi Pak Septian liatin Tika sama kelompoknya diskusinya seru banget nih. Nah, kira-kira apa sih hasil diskusinya kelompok Tika? Coba boleh dibacakan oleh satu orang aja Tika. Tika boleh nyuruh siapa ketua kelompoknya? Silakan Tika. Sampai kita selalu menuntut hak kita, tapi kewajiban kita juga sebagai anak yang baik ketika ayahnya kita baru pulang tidak kita laksanakan. Oke anak-anak, untuk hari ini Pak Septian rasa cukup nih ya. Udah pada paham nih sepertinya tentang hak dan kewajiban. Berikutnya tadi juga kita sudah mempelajari tentang kalimat saran dan bagaimana sih cara menasehati atau memberikan saran kepada orang lain. Nah, kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak anak-anak? Nggak ada, semuanya sudah mengerti anak-anak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, anak-anak, memberikan saran itu adalah, atau nasihat ya, intinya sih ke nasihat, itu adalah perbuatan yang sangat baik dilakukan oleh seorang muslim. Sebagaimana Allah telah perintahkan dalam Al-Quran, itu bunyinya wazakir fa inna zikro tanfaul mu'minin, bahwa menasehati atau memberikan saran kepada sesama muslim itu merupakan sebuah hal yang baik. Jadi ketika ada teman kita nih yang melakukan kesalahan, ada baiknya kita ingatkan agar teman kita bisa berbuat yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kemudian berikutnya, sebagai seorang anak, kita juga jangan lupa untuk memberikan atau melakukan hak dan melakukan kewajiban kita di rumah sebagaimana yang sudah kita pelajari pada hari ini. Pak Septian mau anak-anak Pak Septian semuanya bisa melaksanakan hak dan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Oke anak-anak, sebelum kita selesai belajar, Pak Septian akhiri juga dengan berdoa. Tapi karena tadi Sarah sudah pimpin doa, sekarang Pak Septian mau ke yang dari tadi diem aja nih, Reva. Coba Reva, aduh bengong mulu, pasti Reva lagi mikirin nilai ulangan kemarin ya Reva ya. Ayo Reva, silakan. Baiklah teman-teman, setelah kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak? Oke, terima kasih Reva. Baik anak-anak, untuk akhir ini Pak Septian akhiri, jangan lupa untuk senantiasa belajar, kemudian tetap jaga prokes ya di rumah ya. Jangan sampai kamu mentang-mentang sudah banyak yang vaksin dan lain sebagainya, itu prokesnya ditinggalkan. Tetap jaga kesehatan, melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik. Terima kasih, sampai ketemu besok ya. Jangan lupa dipelajari lagi buku-bukunya, buku tematiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.